Welcome in my channel, Riyandi Channel. Oke, thank you for joining me. Hari ini materi kita adalah materi English. Oke, dan materi kali ini adalah tentang plural noun atau kata benda jamak. Perubahan kata benda tunggal menjadi kata benda jamak. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, perubahan kata benda tunggal menjadi kata benda jamak itu dengan cara mengulang kata itu 2 kali. Ya, misalnya kata buku-buku, pena-pena, berarti diulang 2 kali untuk kata benda tersebut. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris kita tidak bisa mengulang. Misalnya kalau buku bahasa Inggrisnya book, kalau bukunya banyak jadi book-book, atau pen-pen, itu tidak bisa. Nah, gimana caranya untuk merubah itu? Kata benda tunggal menjadi kata benda jamak dalam bahasa Inggris. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini supaya yang lain juga bisa mendapatkan ilmu baru tentang bahasa Inggris. Oke, plural noun atau kata benda jamak. Plural noun is a noun that refer to more than one person, place, thing, or idea. Jadi plural noun atau sebuah kata benda jamak atau kata benda jamak itu adalah kata benda yang mengacu pada hal, orang yang lebih dari satu, tempat yang lebih dari satu, benda yang lebih dari satu, atau ide yang lebih dari satu. Artinya itu banyak lebih dari satu. Nah, plural noun ini merupakan perubahan kata benda tunggal satu, tunggal itu satu, menjadi kata benda jamak ataupun banyak. Jadi jamak itu banyak atau lebih dari satu. Nah, plural noun consists of, jadi plural noun terdiri dari 2. Yang pertama namanya regular noun, yang kedua namanya irregular noun. Regular noun itu adalah kata benda beraturan, jadi perubahan kata benda tunggal menjadi kata benda jamak secara beraturan, jadi ada aturannya. Kalau irregular itu perubahan kata benda tunggal menjadi kata benda jamak tanpa aturan, jadi tidak ada aturannya. Oke, kita bahas yang pertama. Regular noun. A regular noun can be made plural by simply adding s or es to the end of the word. Jadi regular noun itu bisa menjadi jamak dengan menambahkan s atau es di akhir kata benda tersebut. Ya, for example, contohnya regular noun like pickle become plural by adding an s to the end of the word, creating the plural noun pickles. Oke, jadi contohnya sebuah kata benda tunggal, misalnya pickle atau acar. Kata benda ini bisa menjadi jamak atau banyak dengan menambahkan s di akhir kata dan menjadi pickles, artinya jamak benda tersebut. Ada 4 cara perubahan kata benda tunggal reguler atau regular noun menjadi kata benda jamak. Jadi ada 4 caranya untuk merubah kata benda tunggal menjadi kata benda jamak pada regular noun. Cara yang pertama, jika sebuah kata benda tunggal berakhiran dengan 6 huruf, yaitu S, SH, CH, X, O, dan Z, maka kata benda tunggal tersebut ditambah dengan ES untuk menyatakan jamak atau lebih dari satu. For example, contohnya gelas. Ini gelasnya 1 glass, berakhiran dengan huruf S. Maka untuk menyatakan lebih dari 1 gelasnya glasses ditambah ES. Contoh selanjutnya piring. Piring bahasa Inggrisnya dish. Dish ini berakhiran dengan huruf SH. Nah, ini piringnya 1. Kalau piringnya banyak menjadi dishes ditambah ES.
Contoh selanjutnya adalah pahlawan, bahasa Inggrisnya hero, berakhiran dengan huruf O. Nah, kalau pahlawannya banyak, heroes, ditambah ES. Jadi bukan hero-hero, bukan glass-glass, bukan dish-dish, gitu ya. Selanjutnya kotak. Kotak, bahasa Inggrisnya adalah box, berakhiran dengan huruf X. Kalau kotaknya banyak, jadi boxes, ya, ditambah ES. Lalu mobil, bis atau bus, ini jadi bus, berakhiran dengan S. Maka kalau bisnya banyak, jadi buses. Contoh selanjutnya yaitu bangku. Bangku, bench, berakhiran CH. Itu bangkunya satu. Kalau bangkunya banyak, itu menjadi benches, jadi ditambah ES. Sikat. Nah, sikatnya cuma satu, brush, sikat baju, sikat gigi, gitu ya. Brush, SH. Nah, kalau sikatnya banyak, dia menjadi brushes, tambah ES. Buffalo, kerbau. Kerbau, buffalo, O, berakhiran dengan huruf O. Maka untuk menyatakan kerbaunya banyak atau lebih dari satu, ditambah dengan ES, buffaloes. Nah, di sini ada catatan, ya. Ada beberapa kata benda tunggal yang berakhiran dengan huruf O, tapi bentuk jamaknya hanya ditambah S saja, jadi tidak ditambah ES. Nah, ini ada pengecualian. For example, contohnya piano, ya, piano ini berakhiran dengan huruf O. Nah, kalau pianonya ada 2, ada 3, lebih dari 1, piano tambah S saja. Bambu, ini bambu. Bambu berakhiran dengan huruf O. Nah, kalau bambunya banyak, bambus, ya. Radio atau radio, ini berakhiran dengan huruf O. Nah, kalau radionya banyak, kita punya banyak radio, pakainya radios. Foto, ini berakhiran dengan huruf O. Dan kalau fotonya lebih dari satu, jadi foto. Nah, ini beberapa contoh perubahan kata benda tunggal yang berakhiran dengan huruf O, ya, menjadi kata benda jamak hanya ditambah dengan S saja. Cara selanjutnya, cara yang kedua. Jika sebuah kata benda tunggal berakhiran dengan huruf mati plus Y, maka huruf Y, ini dirubah menjadi IIS. Nah, ada catatan, dalam alfabet huruf itu jumlahnya ada 26 dari A sampai Z. Nah, dari 26 itu 21 itu adalah huruf mati dan 5 itu adalah huruf hidup. Nah, huruf hidup itu ada A, I, U, E, O. Nah, itu huruf hidup. Nah, selebihnya berarti huruf mati. For example, contohnya lalat. Lalat bahasa Inggrisnya adalah fly. Fly itu huruf L, ini adalah huruf mati, dan Y. Maka untuk menyatakan jamak lalatnya lebih dari satu, huruf Y itu dirubah menjadi IES, jadi flies. Selanjutnya kota, city, kotanya satu. Kalau kotanya lebih dari satu, ada banyak kota, maka huruf Y ini dirubah menjadi IES untuk menyatakan banyak kotanya lebih dari satu. Gadis, lady. Lady, D ini huruf mati plus Y, maka kalau gadisnya banyak, jadi ladies. Army, tentara. Ini berakhiran huruf mati plus Y, maka untuk tentaranya banyak, armies. Kopi, salinan. Ini berakhiran dengan huruf mati P plus Y. Nah, kalau salinannya banyak, jadi copies. Nah, Y-nya berubah menjadi IES. Oke, cara selanjutnya yang ketiga. Cara yang ketiga. Yang ketiga, jika sebuah kata benda tunggal berakhiran dengan huruf F atau FE, maka huruf F atau FE-nya ini dirubah menjadi vase. For example, contohnya pisau. Pisau bahasa Inggrisnya knife berakhiran dengan huruf FE. Maka huruf FE ini dirubah menjadi vase untuk menyatakan pisaunya lebih dari satu, knives. Wife, nah ini istrinya satu berakhiran dengan huruf FE. Nah, kalau istrinya banyak jadi wives. Daun, leaves.
ini daunnya satu. Kalau daunnya banyak, itu leaves, ada vase. Thieves, pencurinya satu, berakhiran huruf F, maka thieves, ya, ditambah dengan vase. Elves, peri, F-nya dirubah menjadi vase, jadi elves. Serigala, wolf, F dirubah menjadi vase, jadi wolves. Serigalanya banyak. Nah, ada catatan, ada beberapa kata benda tunggal yang berakhiran dengan huruf F atau FE, tapi bentuk jamaknya hanya ditambah S saja. Jadi, F-nya itu tidak dirubah menjadi vase. Contoh, proof, bukti. Ini berakhiran huruf F. Nah, untuk menyatakan buktinya banyak, proofs tambah S. Kepala chief, berakhiran huruf F. Kalau menyatakan kepalanya lebih dari satu, chiefs. Kemudian cliff, karang, berakhiran huruf F. Nah, kalau karangnya banyak, cliffs. Roof, atap, ini berakhiran huruf F. Kalau atapnya banyak, roofs. Ya, jadi F-nya ini tidak dirubah menjadi vase. Ini hanya beberapa catatan saja. Nah, harus kita hafal. Ini yang pengecualian-pengecualian ini harus kita hafal. Cara terakhir, jadi ada 4 cara. Ini yang ketiga dan sekarang yang keempat. Yang keempat, di luar peraturan di atas, berarti di luar peraturan 1, 2, 3 yang tadi, kata benda tunggal langsung saja ditambah S untuk menyatakan jamak. Nah, jadi ini tidak ada perubahan-perubahan, langsung ditambah S saja. For example, contohnya, book, buku, bukunya 1. Maka untuk menyatakan jamak langsung tambah S saja, jadi books. Jadi bukan book-book, ya, books. Anak laki-laki, boy. Anak laki-laki, boy. Nah, ini berakhiran huruf Y, tapi di sini adalah huruf hidup, bukan huruf mati. Maka untuk menyatakan banyak, boys, ya, ditambah S. Jadi Y-nya tidak dirubah menjadi IIS karena ini O, ini adalah huruf hidup, bukan huruf mati. Begitu juga mainan, toy. Toy di sini huruf hidup. Nah, di sini huruf Y. Nah, Y-nya itu tidak dirubah menjadi IIS. Jadi tambah S saja untuk menyatakan banyak. Key, kunci. Nah, ini juga sama, ya. Kalau kuncinya banyak, keys. Nah, ini beberapa cara perubahan kata benda tunggal menjadi kata benda jamak di regular noun. Selanjutnya, irregular noun. Irregular plural noun are nouns that do not become plural by adding s or es as most noun in the English language do. You are probably familiar with many of these already. Jadi di irregular atau kata benda tidak beraturan ini kita tidak menambahkan s atau is pada kata benda tersebut, ya. Tapi kita harus menghafalnya, ya, kata benda itu. For example, the plural form of man is man, not mens. Jadi plural atau jamak dari man, laki-laki dewasa, itu adalah man, ya, bukan mens. Ya, jadi ini tunggalnya, ini jamaknya, ya, hanya beda di ini a, ini e, ya. Man jadi man. The plural form of woman menjadi women. Jadi bukan womens. Nah, di sini a jadi e, ya. There are hundreds of irregular plural nouns and in truth you must memorize them through reading and speaking. There are, however, some common pattern to look out for. Jadi ada ribuan kata benda jamak yang tidak beraturan dan kita itu harus menghafal kata-kata benda tersebut, ya, di dalam percakapan dan di dalam bacaan maupun dalam tulisan gitu, ya. Jadi irregular noun adalah perubahan kata benda tunggal menjadi kata benda jamak secara tidak beraturan
Jadi tidak ada aturan apapun dalam perubahannya. Jadi perubahannya itu secara spontan saja. Nah, ini adalah table irregular noun. Nah, ini tabelnya. Ini bentuk singular, tunggal. Ini bentuk plural, jamaknya. Nah, ini meaning, ini artinya. Oke, misalnya man. Man, satu orang. Man, lebih dari satu. Laki-laki dewasa. Woman, ya, ini satu orang. Women, ini lebih dari satu. Perempuan dewasa. Child, satu orang. Children, anak-anak banyak, ya. Children ini anak-anak banyak. Child ini satu anak. People ini satu orang, ya. Satu orang itu bisa people, bisa person. Kemudian kalau banyak orang itu people, ya, orang-orang atau rakyat. Ox ini sapi jantannya satu. Kemudian oxen ini sapi jantannya banyak, lebih dari satu. Louse ini kutunya satu. Lice kutunya banyak. Deer satu rusa. Deer satu, banyak rusa, ya, banyak rusa. Jadi satu rusa deer, banyak rusa deer. Nah, ini tidak ada perubahan. Fish, satu ikan. Fish, banyak ikan. Jadi penulisan ikan satu maupun banyak itu sama, ya. Fish, fish. Goose, angsa satu. Geese, angsanya banyak. Mouse, tikusnya satu. Mice, tikusnya banyak. Die, dadunya satu. Dice, dadunya banyak. Foot, kakinya satu. Feet, kakinya banyak. Tooth, giginya satu. Teeth, giginya banyak. Nah, ini beberapa contoh irregular noun yang harus kita hafalkan karena memang ini perubahannya secara spontan, jadi tidak ada aturan dalam perubahannya. Nah, ini perbedaan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia menyatakan kata benda tunggal menjadi kata benda jamak, itu kata bendanya diulang dua kali. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu tidak bisa diulang dua kali, ya. Jadi kalau anak-anak itu tidak bisa child, ya. Jadi tidak bisa kalau dalam bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris anak-anak itu children, anak, child. Nah, oke, itu saja materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, and I hope you learn something from this video. Thank you, bye.